Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah tertib memutuskan perkara. Satu, memeriksa kebenaran berita. Dua, prasangka tidak mencapai kebenaran. Para pemirsa yang bahagia, tertib memutuskan perkara satu. Nomor satu, memeriksa kebenaran berita. Untuk memeriksa kebenaran berita dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenaran agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Nur surat 24 ayat 11 sampai 16. Innal ladina ja'u bil ibki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal ismi wallati tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Untuk Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 11 ada catatan kaki. Berita bohong ini mengenai
Aisyah radhiyallahu an Ummul Mukminin setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Perang itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah radhiyallahu an dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah radhiyallahu an keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pun mencarinya. Sementara itu rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah radhiyallahu an masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah radhiyallahu an mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Secara kebetulan seorang sahabat Nabi bernama Sofwan bin Mu'attal lewat di tempat itu dan menemukan seseorang yang sedang tidur sendirian. Sofwan terkejut seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasul Aisyah radhiyallahu an terbangun. Lalu Sofwan mempersilahkan Aisyah menaiki ontanya. Sofwan berjalan menuntun onta sampai Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu an itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nur surat 24 ayat 12. Laula itsami'tumuhu dhonnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairau wa qalu hada ibkum mubin. Artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa'id lam ya'tu bisyuhada ifa'ulaika indallahi humul katibun. Artinya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Quran surat An-Nur surat 24 ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu bid dunya wal akhirah lamassakum bima afattum fihi adabun adim. Artinya, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa adab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nur surat 24 ayat 15, talakaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinahu wa huwa indallahi adim. Artinya,
Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nur surat 24 ayat 16. Walaula it sami'tumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun atim. Artinya, mengapa ketika mendengarnya berita bohong itu kamu tidak berkata, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Para pemirsa yang bahagia, tertib memutuskan perkara 1. Nomor 2, prasangka tidak mencapai kebenaran. Untuk prasangka tidak mencapai kebenaran itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi jujajah al zujazatu ka'annaha kaukabun durriyui yuqatu min sajaratim mubarakatin jaitunatil la sarqiyati wala qurbiyah yakatu jaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun alan nuri yahdi wahu li nurihi mayyasha wa yadribu wahul amsala linnas wa wahu bikulli syai'in alim. Artinya, Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat An-Nur surat 24 ayat 35 ada 2 catatan kaki. 1, lubang yang tidak tembus. Miskat ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, yang biasanya digunakan untuk tempat menaruh lampu atau barang-barang lainnya. 2, pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Pohon itu mendapat sinar matahari sejak terbit hingga menjelang terbenam, sehingga tumbuh subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga dijelaskan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 36. Bi buyutin atinawwahu anturfa'a wa yudkara fi hasmuh
yusabbihu lahu fiha bil kutuwi wal asol. Artinya cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 36 ada catatan kaki. Yang bertasbih ialah orang yang disebut pada ayat 37, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hari hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nazm surat 53 ayat 28, wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dzonna wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Artinya, padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 116, wa in tuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzonna wa idhum illa yakhrusun. Artinya, jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Para pemirsa, demikian tertib memutuskan perkara. Satu, kalau ada kata atau kalimat kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.